Raksasa platform media sosial dianggap sengaja membungkam suara menyusul keluhan pengguna Instagram yang memprotes penyensoran dan juga pembatasan konten narasi warga Palestina dan pengguna yang pro-Palestina di Instagram. Para pengguna mengeluhkan hilangnya tiba-tiba reunggahan story yang bernuansa pro-Palestina. Kita akan bahas sore hari ini bersama Dudi Rudianto, founder Evelo Big Data and Analytics. Ya, selamat sore Mas Dudi. Selamat sore Mbak Tiffany. Oke, Mas Dudi, Anda juga mungkin memperhatikan beberapa waktu terakhir para Instagram users gitu ya, mereka sewot komplain karena katanya nggak bisa merepost konten, pembatasan ketat konten bahasa Arab yang dihapus juga, dan mereka terkena semacam pemberitahuan, bahkan ada yang kena ban. Anda melihat apakah ini ketidaksengajaan seperti yang pernah disampaikan pada 2021 oleh Meta dengan dalih kesalahan teknis, atau Anda menangkap ini ada bentuk moderasi konten platform di sosial media? Kalau iya, apa sebenarnya tujuannya? Baik, moderasi konten memang menjadi salah satu isu di tengah merebaknya pengguna media sosial yang meningkat drastis 2 tahun belakangan, terutama pasca pandemi COVID. Kemudian kedua, media sosial juga dianggap menjadi sebuah platform ya yang menyelamatkan manusia pada saat pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, sehingga kemudian ada semacam usaha bahwa bagaimana caranya kita menciptakan ruang hidup yang lebih nyaman, lebih sehat, lebih baik untuk semua orang melalui media sosial. Jadi moderasi media sosial memang menjadi salah satu kata kunci yang memang saat ini menjadi perhatian begitu banyak pihak, baik para penggunanya, pemilik platform, bahkan pemerintah di beberapa negara. Tapi kalau berkaitan sama Meta, Mbak, memang kita tahu bahwa platform Meta ini adalah platform yang paling banyak penggunanya, sehingga dengan kata lain, sedikit saja ada kecelakaan yang berhubungan dengan platform Meta, baik terjadi di Instagram, di Facebook, atau di Messenger-nya, pasti akan menjadi perhatian publik. Tapi sebelum kita bicara soal moderasi konten media sosial, perlu juga publik ketahui bahwa selama ini Evelo melihat bahwa pengguna media sosial begitu bebas memanfaatkan platform media sosial dalam konteks perang Israel dan Hamas atau perang Israel dan Palestina. Evelo mencatat sejak 7 Oktober hingga hari ini, percakapan di jaring Instagram itu sudah mencapai 2,3 juta khusus untuk pengguna Indonesia saja. Jadi dengan kata lain, kalau terjadi beberapa kasus penghapusan atau pembatasan konten, atau kemudian kesulitan untuk mengunggah sejumlah kata kunci di platform Meta, Evelo menduga memang ini moderasinya tidak sempurna, atau algoritma yang dikembangkan oleh Meta kembali tidak sempurna, sehingga pembatasan atau penghapusan konten itu justru terjadi pada kata kunci yang dianggap oleh para pendukung Palestina adalah kata kunci yang dianggap bukan menyebarkan misinformasi atau kejahatan. Jadi dengan kata lain, Evelo menganggap bahwa kasus yang terjadi kemarin itu adalah kasus yang murni kesalahan teknis. Kedua, logika bahwa itu terjadi kesalahan teknis adalah gerakan julid fisabilillah ini kan menggunakan platform Instagram yang notabene juga bagian dari Meta. Dan selama ini pengguna media sosial di Indonesia melaporkan bahwa gerakan ini baik-baik saja gitu ya. Artinya tidak ada masalah begitu, tidak ada pemblokiran atau moderasi konten yang terjadi secara massal begitu, sehingga gerakan julid fisabilillah ini terus berjalan sampai hari ini. Sebagai contoh, tadinya moderasi gerakan julid fisabilillah yang berlangsung sangat kuat di platform Instagram dan juga Twitter, ini sudah mulai bergeser ke TikTok dengan jumlah pengguna aktif mencapai 2.503 jumlah orang yang terlibat dalam gerakan julid fisabilillah hingga sore. Dan gerakan itu berlangsung baik-baik saja, sehingga dengan kata lain Evelo memandang bahwa bisa jadi pembatasan atau moderasi konten itu adalah sebuah kecelakaan teknis, karena memang sejak beberapa tahun itu bisa dikatakan Meta itu tidak sempurna membangun algoritma dalam hal moderasi konten.
Oke, apakah semata kesalahan teknis artinya sudah beberapa kali ada komplain atau ada keluhan dari para pengguna Instagram dalam hal ini ya kepada Meta sehingga itu berdampak pada anggapan banyak pengguna Instagram misalkan dalam kasus ini yang menganggap bahwa Meta punya kedekatan dengan Israel. Nah, apa kemudian bahaya penyensoran dan juga pembatasan konten ini di dunia maya, Mas Dudi? Iya. Pembatasan atau sensor itu tentu adalah hal yang sangat berbahaya. Di luar hal-hal yang kita anggap buruk bahwa penyebaran misinformasi atau disinformasi itu sangat cepat berlangsung di platform media sosial, tapi kita semua tahu manfaat dari digitalisasi yang menyebabkan kita hidup di era borderless. Kita tahu bagaimana masyarakat dunia menghadapi situasi yang tidak pernah diduga sebelumnya, pandemi COVID selama 2 tahun lebih. Dan media sosial adalah satu-satunya platform yang membuat jutaan bahkan miliaran orang terhubung satu sama lain, berbagi informasi dan seterusnya, memoderasi konten secara bersama-sama dan juga ikut turut memoderasi konten-konten yang dianggap menyebarkan informasi yang bersifat hoax begitu ya. Jadi kalau kemudian gerakan-gerakan untuk membatasi konten dengan alasan adanya misinformasi atau disinformasi, menurut kami di Evelo itu adalah gerakan mundur kembali ke belakang. Jadi alih-alih melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang negatif, seharusnya kita melihat manfaat yang lebih luas. Okay. Walaupun kami juga mendapatkan berbagai macam informasi yang mendukung bahwa selain kedekatan pemilik platform, beberapa pemerintah ini memang melakukan tekanan ke pemilik media sosial untuk melakukan pembatasan konten. Sebagai contoh, pada saat perang Rusia-Ukraina, tekanan yang dialami oleh platform media sosial misalkan X atau Twitter untuk membatasi akun-akun yang terafiliasi dengan Rusia begitu kuatnya, sehingga kemudian akun-akun yang sebenarnya menyebarkan informasi yang humanis seputar Rusia akhirnya membatasi diri dan kemudian memilih untuk berganti platform ke Telegram misalkan. Menurut kami gerakan-gerakan seperti itu adalah gerakan yang sangat berbahaya karena justru dengan itu kita tidak lagi bisa menyebarkan hal-hal positif pada pihak-pihak yang secara politik malah berbeda. Oke. Itu pertama. Kedua, juga soal disinformasi pemenggalan kepala bayi yang dianggap dilakukan oleh Hamas, di mana Netanyahu dan Presiden Amerika Joe Biden juga turut terlibat dalam menyebarluaskan konten. Moderasi secara bersama-sama justru membenarkan bahwa itu adalah hoax dan itu baik untuk semuanya. Jadi Hamas yang dikonotasikan teroris itu justru malah dibantu oleh gerakan yang objektif oleh sejumlah pihak yang kemudian mengkoreksi bahwa ternyata pandangan dari otoritas tertentu dalam hal ini negara tidak sepenuhnya benar. Sehingga apabila kemudian negara itu kemudian menekan platform untuk kemudian membatasi sejumlah konten, justru itu berbahaya, Pak, menurut kami. Oke, Mas Dudi, apakah secara tidak langsung segala bentuk postingan ya, unggahan di platform media sosial yang sifatnya masif dan agresif gitu, dapat menciptakan atau dapat mengubah memori orang tentang suatu peristiwa atau mungkin peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu? Ya, memang media sosial itu menjadi wahana berkembang biak atau tumbuh suburnya apa yang kita sebut sebagai propaganda. Beberapa propaganda memang berhasil, misalkan dalam hal propaganda yang dilakukan oleh perusahaan konsultan Cambridge Analytica dalam hal bagaimana Inggris keluar dari komunitas Uni Eropa melalui gerakan yang disebut Brexit. Itu berhasil merubah pandangan masyarakat Inggris yang tadinya ingin bersatu dalam Uni Eropa kemudian merasa bahwa dia harus keluar. Itu bisa saja merubah. Tetapi dalam banyak kasus gerakan-gerakan di media sosial ini sama sekali tidak merubah pandangan masyarakat tentang kultur, norma atau nilai-nilai tertentu. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu lahir gerakan di TikTok yang namanya gerakan Omnibus Law. Gerakan ini tidak sampai pada gerakan makar. Sehingga dengan kata lain, media sosial itu juga kemudian bertemu dengan perilaku atau kultur manusia yang secara literasi jamak itu kemudian menolak ajakan-ajakan yang dianggapnya
tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup dari kelompok masyarakat tertentu. Kemudian lagi misalkan soal bentrok di Bitung. Evelo melihat bahwa sebagian konten yang disebarkan oleh publik Indonesia terkait bentrok di Bitung itu berlatar belakang kondisi personality trait rasional. Artinya masyarakat kita alih-alih kemudian terprovokasi gitu ya, mereka justru memandang bentrok itu sebagai bentrok yang gesekan kecil gitu, dan justru menyerukan untuk diselesaikan secara baik-baik atau hukum ditegakkan. Jadi dengan kata lain, tidak seluruhnya gerakan di media sosial itu menghasilkan satu ingatan baru atau menghapus ingatan lama tentang sesuatu hal gitu ya, sehingga kemudian ini merubah begitu saja pandangan masyarakat tentang sesuatu hal. Oke, baik. Mas Rudi, terima kasih sudah sharing atau berbagi perspektifnya di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Lain kali kita akan analisis yang lebih dalam lagi ya Mas Rudi ya, karena waktunya sangat terbatas. Mas Rudi Rudianto, founder Evelo Big Data and Analytics, sudah bergabung dengan Connected sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.